teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan kita mau buat cemilan teman-teman. Nah, aku kali ini mau masak mie lapis. Buat teman-teman, kalau misalkan mau buat cemilan tapi udah bingung cemilan apa, ini bisa menjadi salah satu request ya. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada 2 bungkus mie telur atau ada 4 pieces mie, atau teman-teman juga bisa diganti dengan mie instan goreng. Nah, lalu ada tahu putih 5 pieces, ada 6 sendok terigu. Lalu di sini kita pakai kulit pangsit. Lalu ada 1 butir telur. Lalu ada wortel, ada seledri, dan juga ada bumbu-bumbu tabur seperti garam, penyedap rasa, dan merica bubuk. Oke, langsung aja ke proses pembuatan yang pertama. Yang pertama kita mau panasin kompor buat masak mie. Nah, udah dikira-kira aja airnya segimana. Kita panasin dulu ya sampai mendidih. Sambil nunggu, kita kupasin dulu kulit wortelnya. Sini kita pakai 1 buah wortel aja ya. Oh iya, isiannya itu kalau dari sayurannya selain wortel, teman-teman juga bisa pakai kol. Terus juga buat isian tambahan kalau mau lebih komplit bisa tambahin sosis, bisa tambahin bakso untuk cemilan ini. Siapa di sini yang suka nyemil? Suka nyemil tapi berat badannya gampang naik, gimana tuh? Ada nggak yang punya kendala seperti itu? Kalau udah, kita potong-potong ya wortelnya. Sambil nunggu airnya mendidih teman-teman. Airnya belum mendidih. Nah, kita potong wortelnya ukuran sedang aja ya, jangan panjang-panjang. Ini dibagi gini dulu. Terus dipotong seperti ini. Tapi terserah teman-teman juga sih, kalau misalkan ukurannya mau dadu-dadu, wortelnya juga boleh. Tapi kalau aku panjang-panjang. Nah, kalau airnya udah mendidih seperti ini, bisa kita masukin aja ya mie-nya. Untuk masak mie-nya itu nggak perlu yang terlalu matang, jadi setengah matang. Jadi cukup sekitar 2-3 menit. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi kumpul sama keluarga atau sama teman setelah lebaran tuh ya, masih ngumpul-ngumpul kan biasanya sama keluarga tuh, lagi nonton atau sekedar ngobrol-ngobrol bareng, tapi bingung camilannya apa, misalkan bosen tuh camilannya nastar gitu, mau ganti yang lain, bisa loh buat ini. Jadi camilan bersama keluarga. Dan juga anak-anak juga pasti bakal suka dengan rasa yang familiar seperti ini. Bahannya pun mudah. Jadi nggak takut pasar masih tutup atau tukang sayur masih tutup gitu, karena masih hari raya. Oke, udah mie-nya. Bisa kita matiin aja. Nah, lalu kita tiriskan ya teman-teman airnya. Nah, kalau teman-teman di rumah punya parutan, kayak parutan wortel, itu loh parutan-parutan yang kalau kayak buat bakwan gitu, bisa pakai itu aja ya, lebih cepet daripada harus motongin satu-satu seperti ini. Tapi kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa.
Nah, parutan seperti ini teman-teman. Nih, ini multifungsi. Selain buat keju, ini juga bisa buat sayur-sayurannya nih. Cuman karena aku pengen juga mencontoh, takutnya teman-teman di rumah nggak ada alatnya, jadi aku contohin aja ya cara motong manualnya. Ini bisa, yang udah dipotong bisa kita taruh di piring kosong ya teman-teman, biar talenannya lebih leluasa. Oh iya, biasanya teman-teman kalau kumpul sama keluarga, selain ngemil, suka ngapain aja sih? Kan biasanya kalau misalkan lagi waktu kumpul dan keluarga gitu ya, apalagi lagi liburan, yang merantau-merantau tuh pada pulang, yang pasti kan ini ya, ngobrol-ngobrol gitu, sharing. Terus ada juga yang mungkin nonton film bareng, atau ya makan bareng, itu salah satu cara menghabiskan waktu dengan keluarga. Oke. Ini aja teman-teman. Untuk selanjutnya, kita mie yang udah ditirisin tadi ini. Nah, udah ditirisin ya teman-teman dari air. Nah, untuk step selanjutnya, yaitu kita siapin baskom atau wadah yang agak besar. Lalu bisa kita masukkan tahunya ke dalam baskom. Di sini aku pakai 5 buah tahu gede-gede seperti ini ya. Dan tahunya tahu putih. Lalu kita hancurkan ya tahunya. Diremek gitu. Nah, kalau teman-teman di rumah nggak ada sarung tangan, boleh pakai tangan langsung ya, tapi jangan lupa cuci tangan. Atau kalau tangan yang nggak mau kotor, bisa pakai sendok atau garpu. Karena kan tahu juga gampang hancur, jadi mudah. Oke, selanjutnya kita masukin tadi wortel yang udah kita potong-potong. Kita campurkan. Selanjutnya kita masukin mie yang tadi udah ditiriskan airnya. Nah, karena masakan ini menggunakan mie, otomatis kan ada kandungan karbohidratnya ya teman-teman. Apalagi juga di sini kita pakai 6 sendok makan tepung. Jadi cemilan ini juga cukup menyaingin ya teman-teman. Oke, kalau udah kita masukin 1 butir telur. Lalu seledri dikit aja, kita potong-potong ya teman-teman. Boleh mau pakai daun bawang, boleh, atau mau pakai seledri aja juga boleh. Di sini aku pakai seledri. Kita iris tipis-tipis aja seledrinya. Kayaknya nih mie-nya kebanyakan deh. Oke, bisa kita masukkan seledrinya ya teman-teman. Nah, lalu untuk seasoningnya atau untuk perbumbuannya, kita pakai 1 sendok penyedap rasa, 1 sendok makan teman-teman. Kenapa sebanyak ini? Karena kan di sini ada mie, ada tepung, dan itu bener-bener gak ada rasanya kan, flat. Jadi kita juga butuh seasoning yang lebih banyak, lebih nendang gitu. 1/2 sendok makan garam. Lalu 1/4 sendok lada bubuk. Nah, kalau udah, bisa kita aduk teman-teman. Kita aduk merata. Oke, ini sambil mie-nya bisa kita ini ya, biar nggak panjang-panjang gitu teman-teman. Biar saat proses penggulungannya juga mie-nya sebenarnya tuh cukup 2 kotak aja ya teman-teman. Biar dari bahannya juga balance. Lalu di sini kulit pangsitnya kita belah jadi 2 ya teman-teman. Kita pakai dulu setengahnya aja dulu. Nah, di sini pakai sarung tangan buat ngisi kulit pangsit dengan adonan mie-nya.
Nah, lalu nih setengah ini bisa kita isi ya teman-teman. Bisa kita isi ke dalam adonan nah mie yang keluar ini bisa di ini ya teman-teman, diputusin aja gitu, putusin. Udah. Jika udah keisi seperti ini, bisa kita taruh di piring dulu. Terus isi sampai adonan atau kulitnya habis ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan cemilannya tuh berbahan dasar mie seperti ini, anak-anak kecil pasti suka. Oh iya, terus juga ini bisa jadi salah satu menu untuk jualan ya, kalau teman-teman mau jualan gitu. Karena dijual 1.000 juga, udah untung teman-teman. Ini kan bahan-bahannya gampang ya, murah juga. Paling tinggal disesuaikan dengan isinya seperti itu. Oke. Nah, sekalian ya kita sambil panasin kompor buat kita mulai goreng. Oke. Kita masukin minyaknya. Nah, untuk minyaknya bisa pakai minyak yang bekas goreng makanan atau menu sebelum-sebelumnya teman-teman, nggak harus yang minyak baru, untuk mengurangi limbah minyak juga ya, cinta lingkungan. Tapi ya lihat-lihat juga minyaknya udah berapa kali pakai, udah sekotor apa gitu. Oke, kalau minyaknya udah agak panas bisa kita masukin ininya pelan-pelan aja teman-teman. Jangan yang di minyak panas banget karena takutnya nanti kulit pangsitnya itu matang duluan daripada isinya. Jadi ini gosong duluan sebelum, tapi pas dimakan atau pas dibuka isinya belum matang. Nah, sambil menunggu itu digoreng kita juga bisa ini ya, ngegulung lagi gitu. Tadi yang udah aku bilang juga, ini bisa pakai topping sosis, bakso. Kalau mau lebih lengkap ayam suwir, atau kalau misalkan emang sekiranya teman-teman buat kebanyakan, bisa taruh di freezer sebagai stok. Jadi nanti kalau mau ngemil tinggal goreng, atau kalau tiba-tiba ada keluarga datang tapi bingung mau nyuguhin camilan apa, bisa tinggal goreng deh ini. Oke, bisa sambil kita cek ya teman-teman, kita balik. Tuh kan, apinya bisa kita lebih kecilin. Oke, ini kayaknya udah cukup ya teman-teman. Ini juga udah mulai nyoklat kulitnya. Tuh. Sebentar lagi deh. Yang bawahnya belum terlalu. Karena tadi apinya juga aku kecilin ya. Aku nggak mau gosong di kulitnya aja, tapi isinya nanti ini masih agak mentah. Jadi apinya kita atur sepas mungkin. Oke, ini udah bisa kita angkat teman-teman. Nah, kita tiriskan. Lalu yang ini tadi udah kita bisa goreng. Sorry. Nah, ini sisanya bisa kita taruh ke dalam freezer, atau kalau teman-teman masih punya banyak waktu atau emang mau gitu semuanya bisa digulung dulu semua, nanti baru dimasukkan freezer. Terus untuk kulitnya kalau emang mau disimpan, diplastikin dulu ya teman-teman, biar apa? Biar gak keras. Lalu dimasukin ke kulkas. Nah, ini bisa kita susun ya di piring saji. Berbaris teman-teman.
licin. Nah, untuk tambahannya itu bisa kita taruh saus ya. Nah, taruh aja di sini. Jadi nanti tinggal cocol, atau kalau teman-teman punya wadah saus juga bisa ya. Lalu ini mayones juga bisa, sesuai selera teman-teman. Ini saus tomat. Oke, mie lapisnya udah siap. Nah, menu kali ini cocok banget loh dibuat camilan teman-teman bersama dengan keluarga ataupun teman. Apalagi dimakannya sambil ngobrol atau nonton film. Oh iya, kalau teman-teman punya request menu apa untuk selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman mau tahu resep lebih lengkapnya, bisa lihat di deskripsi video. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video menarik berikutnya. Selamat mencoba teman-teman!